Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Isun Podcast. Masih bersama host kalian, Hadrami Suprayogi. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin bertanya kepada teman-teman pendengar, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat walafiat. Stay di rumah, stay di kosan dan jangan keluar-keluar kalau nggak perlu. Dan ya teman-teman semua pendengar, di podcast kali ini aku bakalan bawain cerita yang berbeda dari biasanya. Karena itu adalah ini adalah sumber dari keluargaku sendiri. Dan aku juga mengalaminya. Tapi itu waktunya sangat udah lama sekali sih, waktu kecil waktu itu pernah. Tapi hanya ibuku aja yang merasakan. Aku hanya mendengar ceritanya saja. Dan sebelum kita mendengarkan ceritanya, alangkah baiknya kalian siapkan nafas kalian, siapkan pendengaran kalian, headset ataupun ruangan yang kedap. Karena ini akan sangat-sangat seru dan tidak terlalu menegangkan. Tiba santai aja. Jadi selamat mendengarkan. Judulnya adalah Siapa Yang Menarikku. Keluargaku tidak pernah bersinggungan langsung dengan dunia gaib, seperti bertemu ataupun merasakan makhluk halus. Namun, cerita berbeda dialami oleh ibuku. Beliau pernah menceritakan kepadaku dan adik-adikku soal permasalahan tersebut, yaitu paranormal experience lah ya. Paranormal experience ini terjadi 2 kali dalam hidupnya selama ini. Walaupun ibu tidak pernah ngelihat apapun itu, tapi dia yakin dia pernah berinteraksi secara langsung. Berinteraksi secara langsung, tapi dia nggak ngelihat. Dia cuma merasakannya aja. Jadi langsung saja kita tarik ulur background ceritanya ke tahun 1999. Lebih tepatnya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pasca kelahiranku sekitar 7 bulan yang lalu. Berarti aku lahir tahun 1998 bulan Mei, dan 7 bulan kemudian kami pindah sekeluarga ke Kabupaten Sintang. Aku lahir di Pontianak ya, by the way. Ibuku dulunya adalah seorang perawat, dan bapakku sewaktu itu sudah mengajukan diri sebagai PNS di salah satu dinas di Kabupaten Sintang. Dan perjalanan dari Pontianak waktu itu sekitaran 8-9 jam kalau lewat perjalanan darat. Cuman kalau aku kurang tahu juga apakah ada kendaraan darat ataupun masih pakai kendaraan sungai atau laut, air ya, salah. Dan ibuku juga pernah menceritakan bahwa Sintang itu waktu itu masih sepi, tidak terlalu ramai seperti sekarang. Dan untuk akses kemana-mana, bapakku hanya mengandalkan motor Honda jadulnya. Kalau tidak salah itu Astrea sih. Iya. Bapakku dan keluarga tinggal di salah satu BTN yang memang sudah disediakan oleh pemerintah daerah untuk para pegawai negeri sipilnya. Dan lingkungan tersebut tidak terlalu ramai ya waktu itu. Dan rumahku itu dulu memang kata orang-orang Lintang ya, memang jadi tempat banyaknya makhluk halus yang bersarang seperti itu, atau orang sini menyebutnya jin berdendang. Dan mungkin penduduk BTN tersebut bisa dihitung jari cuy. Nah, karena dapat dihitung jari ya otomatis pasti sepi dong. Dan untuk akses kemana saja, misalkan ke tempat ke swalayan ataupun ke akses pendidikan ataupun akses yang lain,
terutama akses kesehatan itu cukup jauh dari rumahku. Dan ya, kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Tepat di tahun tersebut, tahun 1999, aku pernah mengalami namanya kekurangan cairan. Ya, diare dan panas. Sehingga orang tuaku cukup panik waktu itu dan langsung membawaku ke salah satu rumah sakit di Kabupaten Sintang. Mungkin teman-teman di Sintang udah tahu dan paham rumah sakit itu rumah sakit apa. Waktu itu memang ya rumah sakit itu adalah rumah sakit umum daerah. Mungkin tahu ya namanya. Nah, ibuku membawa aku ke KUGD dan ya aku diputuskan untuk dirawat inap gitu. Nah, rawat inapnya ini selama 2 hari 1 malam. Jadi, dan waktu itu juga aku dirawat di kelas dan dimasukkan ke dalam ruangan kelas 2 atau 3, aku lupa. Aku nggak tahu juga. Ibuku juga nggak tahu waktu itu karena memang orang-orang yang mempunyai pekerjaan PNS itu sudah ditetapkan kalau tidak salah tuh mungkin sekitaran di ruang bangsal kelas 3 atau bangsal kelas 2 seperti itu. Dan ya mungkin teman-teman yang udah paham rumah sakit ini untuk kelas 2 atau kelas 3 kan banyak banget penghuninya. Ya penghuni di sini adalah pasien, bukan penghuni yang lain. Tapi kalau misalkan ada penghuni yang lain, wah gokil sih sumpah. Nah, baik setelah mendapatkan tempat tidur, barang-barang sudah diletakkan di sana dan ya kita lanjut ke malam harinya. Memang badanku waktu itu tidak terlalu berisi ya, kurus banget aku, sumpah kurus dan ya susah untuk masuk cairannya tubuh ya. Minum air gak susah juga. Kemudian waktu itu juga panas kan, jadi mungkin ya udah ibuku yang stay dan tidur di rumah sakit menemaniku. Ya memang benar. Nah, malam hari menjelang tidur, aku dan ibuku tidak tidur di satu kasur. Jadi ada kasur untuk pasiennya, di bawahnya kasih tikar, alas gitu ya. Nah, ibuku tidak mau tidur bareng di kasur. Jadi takutnya kami jatuh atau gimana. Nah, makanya aku dan ibuku tidur di bawah, di atas tikar yang melantai lah ya, istilahnya melantai. Nah, sehingga padahal malam itu menurut ibuku suasananya tidak terlalu serem, enggak juga, biasa iya gitu loh. Tapi ya di tengah malam dan lampu dalam keadaan mati, ibuku dikagetkan dengan ada sedikit tarikan gitu loh. Nah, tarikannya tuh tepat di jempolnya. Kok ada yang aneh gitu, kok ada yang kayak narik gitu. Padahal kan ibuku juga pakai selimut waktu itu, selimut juga pakai segala macam. Kok ada yang narik-narik ya. Beberapa detik kemudian, nah tarikan itu makin kuat. Tapi narik itu kayak langsung gitu, tek sekali tarikan, keberak gitu. Nah setelah tarikan tersebut ibuku udah bangun. Dan beliau tidak tahu apa-apa soal siapa sih yang menariknya. Beliau juga ngelihat ke samping kiri samping kanan. Dan ya orang-orang pada tidur. Ya aku juga waktu itu sedang tidur. Dan ya sekali lagi, siapa sih yang menarik kaki ibuku itu? Kan gak mungkin juga ada orang yang iseng gitu loh. Gak mungkin juga ada orang iseng buka pintu terus narik kaki ibuku. Kan gak mungkin. Karena waktu itu pintu juga tertutup. Pintu waktu itu tertutup dan tidak ada orang yang keluar masuk bangsal atau ruangan tersebut. Nah, jadi siapa sih
yang menarik gitu. Baik, ini cerita pertama, dan cerita kedua tidak jauh berbeda. 10 tahun kemudian berlalu, ibuku punya 3 anak. Aku, adikku yang besar, dan adikku yang kecil. Nah, 10 tahun itu tepat di tahun 2009. Nah, ibuku melahirkan anak ketiganya, ya adik kecil gue lah ya. Nah, kejadian berlangsung di rumah ayangku, tepat di Kota Pontianak, di daerah Sungai Jawi. Mungkin kalau teman-teman tahu Sungai Jawi dan orang Pontianak mungkin tahu daerah tersebut. Sini aku bakalan jelaskan dulu kondisi rumah ayangku. Walaupun dikatakan rumah ayangku tidak terlalu menyeramkan menurutku, cuman kalau pada suasana malam pasti menyeramkan. Baik, rumah ayangku itu lokasinya memang tadi udah disebutkan. Aku buka-bukaan aja lokasinya, tapi tidak sampai gang-gang ya gitu. Kondisi rumah ayangku itu memiliki 2 lantai. Lantai pertama itu terdapat satu kamar yang putri. Nah, dan ada ruang tamu di depan dan ruang kamar yang kong di sebelah kiri dari ruang tamu. Masuk lagi ke dalam, di situ ada ruang keluarga tergabung dengan meja makan, ruang makan, dan masuk lagi ke dalam itu dapur. Sebelah kanan dari ruang keluarga itu WC. Nah, naik lagi ke lantai 2-nya, yang dimana naik ke lantai 2 harus menaiki tangga kayu. Tapi bukan tangga kayu yang dipegang ke atas gitu, bukan tangga biasa, tangga rumah biasa gitu. Ngerti lah ya. Nah, di lantai 2 itu kalian temukan 2 kamar, yaitu kamar omku dan kamar buleku, serta ruang gudang dan balkon, tempat penjemur pakaian. Nah, mungkin kalian bertanya, pasti ini ada kaitannya dengan ruang lantai 2. Mungkin karena aku menyebutkan kata gudang dan kamar, ada 2 kamar itu, tapi kayaknya mungkin tidak ada hubungannya. Dan ini terjadi di kamar yang putri. Nah, jadi ibuku ini nih, di sini ceritanya beliau setelah melahirkan itu pulang ke rumah ayangku yang tidak jauh dari rumah sakit bersalin tersebut. Nah, istirahat mungkin udah berapa hari setelah melahirkan kan, itu mungkin 3 hari dirawat atau 4 hari dirawat, dan langsung pulang ke rumah ayangku dulu sebelum pulang ke Sintang. Nah, ya seperti orang kebanyakan lah ya, istirahat dulu kan, habis melahirkan segala macam, perlu pemulihan. Dan waktu itu aku juga ikut. Itu aku sekitaran umur kelas 5 atau kelas 5 nih. 2009 aku masih kan, aku itu kelas 5 naik kelas 6. Karena kelas 6 aku 2010 lulus. Ya. Nah. Oke. Lanjut ya. Di situ di lantai pertama itu memang kamar itu memang dikhususkan buat ibuku karena memang tidak bisa naik kan, jadinya susah. Nah, di satu sisi rumah itu masih dihuni oleh yang pertama yang putri, yang kakung dan buleku serta suaminya. Nah, sebentar. Nah, dihuni sekitaran 5 orang ya waktu itu. Nah, kondisinya adalah buleku itu waktu itu sedang hamil gede sih, dan ditambah aku, adikku yang kedua, adikku yang besar sama ibuku waktu itu.
Nah, bapakku nggak bisa ikut karena nggak bisa nemenin karena lagi ada kerjaan di Sintang. Memang kerjaan cukup banyak waktu itu, sibuk lah. Akhirnya ibuku istirahat di kamar yang putri dan aku istirahat di atas di lantai 2 bersama adikku gitu. Dan eyangku mengungsi ke kamar bule kan. Nah, kamar bule jadinya di bawah cuman ada yang kakong aja yang stay di kamarnya di dekat ruang tamu itu. Malam terus kita bercengkrama di ruang tamu, di ruang keluarga sambil makan, nonton TV. Ya biasa aja, nggak terlalu gimana gitu loh. Maksudnya nggak terlalu menyeramkan ya. Tadi rumahnya aku tuh nggak terlalu serem, jadinya ya udah gitu aja gitu loh. Nah, tepat malam sebelum tidur kan, ya udah kita semua udah pada ngantuk, udah pada pengen istirahat lah ya. Nah, ibuku nih berhubung waktu itu musim DBD atau malaria, aku lupa juga. Pakai kelambu lah ya, pakai kelambu. Dan adikku yang kecil ya diberi gedong, dikasih selimut segala macam. Dan ibuku sambil tidur di sampingnya. Nah, pakai selimut juga waktu itu. Terus tengah malam pintu kamar ditutup, udah pada sepi. Aku tidur di atas, mulai aku tidur di atas sama yang aku tidur di atas. Tengah malam tiba-tiba ibuku kembali lagi ditarik sama makhluk tak kasat mata. Entah ini adalah suatu tarikan atau mungkin senggolan, aku juga kurang tahu. Tapi ibuku mengatakan bahwa ini adalah tarikan yang sangat kuat. Nah, ibuku sempat teriak. Waktu itu sempat teriak. Maksudnya teriaknya dalam artian teriak kecil suaranya, yang tidak terlalu kedengaran. Serta waktu itu ibuku juga langsung membaca ayat kursi. Beberapa detik kemudian tarikan tersebut hilang. Dan anehnya lagi adalah tarikan tersebut terjadi di tempat yang di salah satu kaki yang pernah ditarik pada tahun 99. Di jempol, cuman aku enggak tahu kaki kita tuh kaki kanan, enggak diceritakan secara spesifik sih. Pokoknya kaki aja ditarik gitu, disentak. Kalau orang sini kemudian disentak. Nah, dan inilah fun fact-nya adalah kenapa terjadi di anak pertama dan anak ketiga seperti itu. Kenapa tidak terjadi di anak kedua juga? Nah, itu yang aku bingungkan. Yang kedua adalah terjadi di malam hari. Jelas, mungkin orang-orang ngincarnya malam hari. Dan ketiga, bedanya usia antara adikku dan aku, yang waktu itu aku masih sudah 7 bulanan dan adikku itu baru sekitaran berapa hari, sekitaran 3-4 harian, 4 hari, 6 hari lah, mungkin 6 harian setelah melahirkan, istirahat di rumah sakit, baru boleh pulang seperti itu. Nah, sampai saat ini pun ibuku juga nggak tahu itu siapa yang menarik. Ya memang sih itu adalah makhluk halus yang memang tak kasat mata, dan ibuku juga tidak terlalu penasaran dengan hal itu, tapi cukup membuatku merinding untuk mendengarkan cerita tersebut. Dan ya, walaupun tidak mengetahui apa yang menarik dirinya, beliau tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Jadi buat para pendengar semuanya, rasa penasaran itu boleh-boleh aja, dan tidak penasaran juga
Terserah, itu adalah keputusan kalian. Tapi tetap tadi ada manfaat apa? Ada waktunya kita harus mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berlindung dari ancaman makhluk halus dengan menggunakan ayat-ayatnya seperti itu. Gimana dengan cerita yang baru saja aku bacakan? Mungkin tidak terlalu serem, cuman ini cukup ya sedikit memutar otak. Apa maksud dari tarikan tersebut gitu loh. Dan ya mungkin cukup sekian dulu ceritanya, karena keterbatasan waktu dan aku segera mengedit ini rekaman. Buat teman-teman semua pendengar dimanapun kalian berada yang pengen cerita, pengen curhat, pengen bertanya, silakan langsung aja klik link bit.ly/iseng curhat i-nya gede. Atau mau lebih personal lagi, bisa ke email di hadrami.suprayogi@gmail.com. Ditunggu untuk cerita-ceritanya, dan terima kasih telah mendengarkan Iseng Podcast pada sampai menit ini. Semoga bermanfaat ya sebagai teman kalian pada saat WFH, dan tetap jaga kesehatan kalian. Aku Hadrami Suprayogi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.